Bapak Ibu dan saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita ada di Uskup Baru minggu kedua Oktober, tepatnya tanggal 9. Nah, mari sebelum kita memulai aktivitas kita mendasari seluruh pekerjaan kita dengan kebenaran firman yang pagi ini akan kita baca dan kita refleksikan, terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Hasil pembenaran dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian yang kita bacakan, Bapak Ibu dan saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di Korintus, dan tujuan dari dia mengirimkan surat ini semata-mata adalah untuk menguatkan jemaat di Roma yang ketika itu dia mendengar bahwa ajaran-ajaran yang telah dilakukan oleh rasul-rasul itu sudah mulai dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang menentang kebenaran firman. Artinya keyakinan mereka terhadap kebangkitan Kristus itu sudah mulai pudar. Ya, kitab ini ditulis atau dikirim kalau tidak salah sesuai dengan yang bisa kita lihat di konkordansi atau di sumber-sumber yang lain itu pada tahun 45 sampai 48. Nah, ini menarik bagi kita Bapak dan Ibu karena di bulan Oktober ini berkaitan dengan bulan pekabaran Injil. Dengan tentu kita selalu berkeinginan untuk mewartakan kebenaran firman setiap kali ketika kita memulai menjalani aktivitas kita di setiap pagi. Nah, saya memulai dengan sebuah cerita tentang seorang murid dan guru yang diceritakan seperti ini. Pada suatu waktu, seorang murid ini dia menjalani sebuah evaluasi atau tes, dan setelah dia menjalani evaluasi itu, dia merasa bahwa ada jawaban yang dia isi pada pertanyaan itu masih belum sempurna atau ada masih kurang. Setelah evaluasi itu dia coba berdiskusi dengan teman-temannya dan menambah keyakinan dia bahwa kemungkinan apa yang dia sampaikan atau dia isi dalam kertas jawaban itu masih belum sempurna. Tapi kemudian ketika hasil evaluasi ini disampaikan oleh sang guru, ternyata ia mendapatkan nilai yang sempurna. Berarti ada sesuatu penilaian yang lebih yang disampaikan kepada dia oleh sang guru, walaupun dia merasa ada. Nah, di lain waktu ketika dia menjalani ujian yang lain, dia juga tidak melakukan dengan sempurna. Dan setelah selesai ujian, dia kembali berdiskusi dengan teman-temannya dan dia meyakini sungguh bahwa dia ada kekurangan. Dan di pertemuan berikut, sang guru membacakan hasil evaluasi atau hasil tes itu, kemudian dia mendapatkan bahwa hasil yang dia peroleh sangat mengecewakan. Artinya berbeda dari hasil pada ujian sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa di evaluasi pertama, sang guru mempunyai kewenangan untuk membenarkan hasil itu.
Ketika dia meyakini itu belum sempurna, dan dengan dibenarkannya dia memperoleh nilai yang excellent, yang sempurna. Tetapi di evaluasi berikut, apa yang dia lakukan berbeda dengan evaluasi yang pertama. Dia merasa bahwa mungkin saja ada perlakuan yang sama ketika dia tidak sempurna menyelesaikannya, dan tentu sang guru bisa membenarkan hasil dia yang kedua. Tetapi tidak, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia mendapatkan nilai yang tidak sempurna. Nah, seperti bacaan kita Bapak dan Ibu tentang hasil pembenaran, sebenarnya ini adalah kasih karunia Allah kepada kita. Bagaimana Allah melalui Yesus Kristus mengorbankan hidup, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, sehingga kita memperoleh kebenaran melalui iman. Ini pilihan kita, dan terkadang kita salah mempersepsikan ketika penebusan itu telah dilakukan, ketika kasih karunia itu telah diberikan, kita telah dibenarkan karena iman percaya kita kepada Yesus, tetapi kita sama dengan menjalani evaluasi ujian kita kemudian. Mungkin pertama kita yakini sungguh bahwa apa yang Tuhan korbankan kepada kita telah menghidupkan kita, telah kembali menyelamatkan kita. Tetapi dalam proses kehidupan kita kembali jatuh ke dalam dosa. Kita lemah. Bahkan dalam ayat 6 bilang, kita ini manusia durhaka. Jadi terkadang kita setia, tetapi terkadang ketika kita mendapatkan kenyamanan, kita berbalik lagi kepada dosa. Ini yang Tuhan ingatkan. Memasuki usbu baru, kerja-kerja kita yang baru, mari kita memulai bersama dengan kita diingatkan oleh kebenaran firman tentang kesetiaan Tuhan kepada kita. Mari membalas itu. Kita setia dalam menjalankan tugas panggilan kita. Kerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bukan kerjakan apa yang menurut kita benar, tapi kerjakan apa yang menurut Tuhan itu berkenan untuk memuliakan. Nah, dari apa yang kita baca dari ayat 5 sampai ayat 8 tentang hasil pembenaran, ada 4 hal yang kita peroleh, Bapak Ibu serta anak-anak kekasih. Dari hasil pembenaran Allah kepada kita, pertama, kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya kita ini manusia berdosa, tidak layak untuk ditebus. Tetapi Allah sungguh mengasihi kita. Kita salah, tetapi Allah mau merendahkan dirinya, mengorbankan Kristus untuk berdamai dengan kita. Padahal kita salah. Sebagai orang, sebagai manusia, kalau kita berpikir secara logis, maka kita yang harus berinisiatif berdamai dengan Allah, bukan Allah yang harus berdamai dengan kita. Ini terbalik. Karena kasih dan cintanya, Dia ingin untuk memperdamaikan kita dengan Dia sebagai Allah. Ia mengirimkan Yesus yang oleh karena kedegilan hati manusia, akhirnya Ia harus berkorban hidup dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu, Bapak Ibu, ini berkat kita untuk kita diperdamaikan dengan Allah. Pertahankan itu. Jaga itu dalam setiap kehidupan kita. Jaga itu dalam setiap aktivitas kita. Hasil pembenaran yang kedua yang kita peroleh Bapak dan Ibu adalah kita beroleh jalan untuk masuk kepada Allah. Kita tidak perlu pengantara atau seorang imam harus membawa persembahan kita untuk didoakan supaya Allah mendengar, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita diberikan otoritas untuk langsung datang bergumul dan berdoa. Ini hasil pembenaran karena iman kita. Ini harus dijaga Bapak dan Ibu. Karena kelemahan, karena kedurhakaan,
kita bisa saja kembali jatuh ke dalam dosa. Dan kasih karunia itu harus tetap dijaga supaya kebenaran atau pembenaran Allah itu tetap menjadi bagian berkat bagi kita. Bapak dan Ibu serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan memberikan ruang kepada kita untuk selalu datang kepada Dia. Karena tidak ada lagi yang menghambat atau menghalangi. Kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat puji-pujian kita. Nah, di Uskup Baru hari ini kita diberikan kesempatan untuk terus bersama memuji, memuliakan Tuhan. Bukan lewat renungan buka uskup saja di pagi, tapi memuliakan Tuhan lewat semua talenta yang Tuhan percayakan untuk kita abdikan. Hal yang kita peroleh dari hasil pembenaran dalam pembacaan kita adalah kita dimampukan bersukacita di dalam penderitaan. Kalau kita membaca ayat 3b sampai ayat yang kelima, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi Bapak dan Ibu serta anak-anak, kita diajarkan untuk harus sabar, bertekun, ya, tahan uji, berpengharapan, dan tentu Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalani. Semua orang punya persoalan, semua orang punya tantangan, termasuk tantangan bekerja di Uskup Baru. Ada setumpuk pekerjaan yang harus diselesaikan, ada setumpuk persoalan yang harus kita pecahkan. Tapi yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Yakin bahwa Tuhan berikan kita kemampuan untuk memecahkan persoalan, untuk mengatasi persoalan. Sebagaimana ayat 3 sampai 5 yang kita baca. Dan ini menjadi kekuatan kita untuk mengawali Uskup Baru. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara di mana saja di pagi ini ketika memulai pekerjaan, aktivitas, ingat hasil pembenaran. Oleh karena iman kita kepada Kristus itu harus dipertahankan. Jangan sampai kita lengah, kita lupa, lalu kita kembali di dalam dosa. Walaupun Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita, itu kasih karunia. Dan oleh karena itu belajar untuk mempertahankan, belajar juga untuk menyampaikannya kepada orang lain di bulan pekabaran ini. Yakin bahwa apa yang kita kerjakan, yakin apa yang kita sampaikan, walaupun itu kecil pemberitaan, tentu ada upaya yang Tuhan sediakan. Tuhan menolong, Tuhan menjaga, menyertai Bapak Ibu awali aktivitas di Uskup Baru, dan Tuhan akan mengakhiri pekerjaan kita. Tuhan memberkati. Amin.